Bab 31, Geng Tepi Danau. Bagaimana dia bisa menyanjung guru seperti itu? Yuan Er kecil tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika dia melihat tampilan serius tuannya, dia dengan cepat merendahkan suaranya. Kemudian, takut dia akan memarahinya, dia berbalik dan menutup mulutnya. Murong Hai tampak malu dan bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang lucu tentang topik yang begitu serius. Kamu bisa mengabaikannya dan melanjutkan, kata Luyo dengan tenang. Murong Hai tidak tahu bagaimana menjaga suaranya yang terisak-isak setelah dia diganggu oleh Yuan Er kecil. Jadi dia berkata dengan suara normal, gang di tepi danau ini memang geng yang tidak ada. 2 hari sebelum mereka menculik keluarga Ci, mereka melakukan survei di Anyang dengan sekitar 30 orang. Bagaimana kamu tahu itu? Karena mereka memalsukan geng. Itu berarti mereka tidak ingin orang lain mengenal mereka, jadi bagaimana keluarga Murong tahu apa yang mereka lakukan? Itu memberi Murong Hai jeda, dan ekspresi malu merayap di wajahnya. Katakan padaku. Sebenarnya, beberapa dari mereka berasal dari keluargaku. Kamu sangat tidak tahu malu, kata Yuan Er dengan marah. Luyo mengangkat tangan dan berkata, bagus. Kamu menjawab dengan baik. Mohon ampun, Pak Tua. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan lagi melawan keluarga Ci mulai sekarang, kata Murong Hai sambil membungkuk. Luyo perlahan memunggungi dia. Pertanyaan terakhir. Bisakah Anda melacak para sandera? Ekspresi Murong Hai berubah saat mendengar itu. Dia benar-benar ingin memprovokasi sekelompok orang ini. Ini. Baik, ya saya bisa. Murong Hai menundukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Segel budidaya adalah metode pelacakan mentah, yang tidak akan digunakan oleh pembudidaya yang lebih besar. Karena gang tepi danau didukung oleh beberapa yang disebut pembudidaya tangguh, mereka tidak akan begitu bodoh untuk mengabaikan trik kecil seperti itu. Dengan kata lain, informasi itu sengaja bocor. Ketika para perampok menculik keluarga Ci, yang mereka inginkan hanyalah uang. Tapi apa yang diinginkan oleh Lakesi Degang? Kita harus kembali sekarang, kata Luyo. Biarkan aku membantumu, kakek. Yuan Er kecil melompat ke sampingnya. Setelah mengambil 2 langkah, Luyo berhenti dan menunjuk ke arah Murong Hai, bawalah dia bersama kami, dan jangan lupa tentang tanda kekaisaran. Murong Hai tercengang. Dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi Luyo berpaling darinya, menghancurkan harapannya. Meski lemah, dia tidak berani melawan, jadi dia hanya mengikuti dengan takut-takut, berjalan dengan sedih di samping Wang Fugui. Kakek, saya menemukan tanda kekaisaran. Letakkan. Ini ukiran naga yang indah. Yuan Er kecil membalikkan token itu berulang kali di tangannya. Luyo tersenyum. Ini adalah ukiran naga unik dari tanda kekaisaran, satu-satunya simbol yang membedakan yang asli dari yang palsu. Singkirkan sekarang, jangan sampai menarik perhatian yang tidak diinginkan. Celepuk. Murong Hai jatuh ke tanah, kakinya lemah, dahinya berkeringat, dan tangannya gemetar. Yuan Er kecil menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung, ada apa denganmu? Bahwa, token itu apakah yang asli? Tentu saja. Yuan Er kecil memasukkan token itu ke dalam sakunya dan berlari ke arah Luyo, lalu dia mendengar suara Wang Fugui berbunyi dari belakangnya, bangunlah, Murong Hai, kamu duduk di genangan air kencing. Di tengah jalan, Luyo tiba-tiba berhenti dan berkata, Yuan Er, kirim surat kepada kakak-kakakmu. Beritahu mereka untuk mengawasi para pembudidaya tak dikenal yang mendekati Gunung Golden Cloud. Ya Tuan. Little Yuan Er mengangguk. Besok pagi, aku akan membawa Murong Hai untuk menyelamatkan keluargamu. Terima kasih. Kakek, pada saat mereka kembali ke kediaman keluarga Ci, malam telah tiba. Seperti biasa, Luyo membuka antarmuka sistem dan melihat poin prestasi yang dimilikinya. Undian. Ding. Undian berhadiah 50 poin prestasi. Anda telah menerima 3 kartu pembalikan. Apakah kartu pembalikan sangat murah? Luyo tiba-tiba merasa bahwa dia telah ditipu oleh sistem. Ketika dia membelinya dari pusat perbelanjaan, kartu pembalikan telah membuatnya kehilangan 500 poin prestasi. Tapi sekarang, dia mendapat 3 dengan hanya 50 poin prestasi. Jika ini bukan penipuan, apa itu? Undian. Ding. Undian berhadiah 50 poin prestasi. Kamu telah menerima 5 kartu blok kritis. Undian. Ding. Undian berhadiah 50 poin prestasi.
Terima kasih sudah mencoba, kamu telah menerima 1 poin keberuntungan. Undian. Ding. Undian berhadiah 50 poin prestasi. Terima kasih sudah mencoba, kamu telah menerima 1 poin keberuntungan. Luyo menggelengkan kepalanya. Game ini terlalu adiktif. Aku tidak bisa berhenti. Tidak, aku harus mengendalikan diri. Aku harus berhenti sekarang. Jika dia mencoba 10 kali dan gagal memenangkan bahkan kartu pembalikan, maka dia kalah. Gunakan mereka. Dia menggunakan 3 kartu pembalikan. Setelah itu, dia melihat antarmuka sistem dan melihat bahwa sisa hidupnya telah meningkat menjadi 5.507 hari. Oh, 3 kartu telah memberiku 1.000 hari kehidupan. Luyo ingat bahwa kartu pembalikan pertama memberinya 310 hari, dan yang terakhir sekitar 300 hari. Dia terkejut bahwa masing-masing dari 3 kartu ini memberinya 333 hari. Menarik. Dia merasa bahwa fungsi tubuhnya telah diperkuat. Meskipun basis budidayanya masih lemah, setidaknya dagingnya telah tumbuh lebih kuat. Dia juga merasa bahwa penglihatannya telah meningkat secara signifikan, karena cahaya yang menembus jendela di matanya dan bergerak seperti riak di permukaan laut. Dia menggosok matanya, dan semuanya tiba-tiba kembali normal. Apa itu? Mungkinkah itu yang disebut kekuatan luar biasa dari tulisan surga? Jika demikian, bagaimana saya bisa menggunakannya? Sistem telah mengatakan metode untuk mengolah tulisan surga tidak seperti teknik kultivasi lainnya, yang artinya semua pengalaman dan wawasan yang ada tidak berguna. Saya rasa saya harus mencari jalan saya sendiri. Dan dengan demikian, dia membuka antarmuka Heaven Writing dan terus mempelajarinya. Keesokan paginya, Luyo, Yuan Er kecil, Muronghai, dan Wang Fugui berkumpul di halaman. Kakek, kamu menjadi lebih muda lagi. Cerewet, tampaknya itulah satu-satunya kata bagus yang diketahui gadis kecil itu. Sambil menggenggam tangan di belakang punggung, Luyo berkata, pimpin jalan, Muronghai. Muronghai mengangguk dan melakukan gerakan mantra. Aliran energi lemah berputar di sekitar lengannya sebelum menyebar dan menghilang ke dalam kehampaan. Sekitar 10 mil ke utara. Hanya 10 mil jauhnya dari sini. Jelas sekali bahwa kelompok pembudidaya tidak takut seseorang akan datang untuk menyelamatkan para sandera. Jika ini terkait dengan murid-murid jahat itu, mungkin tidak tepat membiarkan Yuan Er pergi. Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Apa yang kamu pikirkan, kakek? Tidak ada. Ayo pergi. Baik. Wang Fugui bukanlah seorang kultivator, jadi dia ditinggalkan untuk menunggu di kediaman. 10 mil ke utara Anyang, di sebuah tempat bernama Gunung Duesun. Seharusnya begini, kata Muronghai sambil menunjuk ke gunung di depan mereka. Mereka bertiga mendongak dari kaki gunung. Ini Gunung Duesun. Anjing laut itu telah membawa kita ke sini, jadi para pembudidaya di Lakeside Gang harus bersembunyi di gunung. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, Yuan Er, inilah waktunya untuk menyelamatkan keluargamu. Saya mengerti. Senyuman licik tersungging di bibir gadis kecil itu saat dia berjalan menuju gunung selangkah demi selangkah. Di usia yang begitu muda, dia telah membuka ke-8 meridian alam laut Brahma. Dia benar-benar jenius yang langka. Muronghai masih terkejut dengan basis kultivasinya. Saat itu, pembudidaya aneh bergegas keluar dari hutan dan terbang, melayang teratur di udara di atas pedang. Seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Swos! Swos! Dalam sekejap mata, puluhan pembudidaya muncul di depan mereka. Kami sudah lama menunggumu.